Oke, kembali lagi bersama saya Algola Trisakti di channel Algola Trisakti. Ini barusan sih mendengar berita yang cukup sangat menyebalkan. Tuh Timo Werner resmi ke Chelsea. Timo Werner ke Chelsea dengan dana transfer sekitar 47 juta pounds, kurang lebih ya, sekitar itulah. Dan dikontrak kayaknya sampai 2025 kayaknya, 5 tahun. Werner. Werner. Pernah saya bilang bahwa Werner adalah pemain mungkin sekarang adalah yang paling saya inginkan ke Atletico, dan itu sudah musnah dengan resminya dia ke Chelsea. Kayak mana ya? Werner itu tipe striker yang sangat diinginkan mungkin bagi semua tim. Dan ya, dia ke Chelsea. Yang sebetulnya Chelsea ada striker bagus, itu Tammy Abraham. Werner ke Chelsea ini benar-benar menyakitkan hati saya sih, benar-benar. Dan lagi-lagi Chelsea menunjukkan tikungan mautnya, seperti biasa tikungan mautnya. Dulu pernah kasus Willian, kalau pokoknya antara Spurs, Liverpool, Chelsea, pokoknya dia yang ngontak dia pertama kali klub ini, udah tes medis di klub ini ya, akhirnya dia ke Chelsea. Tikungan maut Chelsea ini ngeri. Jadi hati-hatilah dengan fans Chelsea, mungkin tikungan maut fans Chelsea itu berbahaya juga. Jadi kayak mana ya, Werner dia, walaupun Werner-nya pengen banget dia ke Liverpool. Februari lalu dia bilang bahwa Liverpool tuh salah satu klub top di dunia dan dia tersanjung dikaitkan di sana. Dan dia beberapa bulan lalu bahkan dia bilang cuma mau main untuk Liverpool, cuma mau pindah untuk Liverpool. Tapi ya di PHP kan oleh Liverpool. Ya nggak bisa nyalain Liverpool juga karena corona kan, dana transfer terbatas. Mungkin kalau nggak corona mungkin Liverpool jadi datengin dia. Dan Chelsea dengan taipannya si Rusia itu, si Roman Abramovich yang dananya ngucur, mau corona mau apa nggak ngaruh ke dia gitu. Dia tetap memberikan segalanya dan langsung nawarin Werner dan deal tanpa banyak bacot, banyak rumor. Pum selesai. Dan akhirnya ngebuat itu fans Liverpool, fans MU semuanya mulai iri dengan seorang Chelsea, dengan klub Chelsea karena Werner, dan muncul opini luka lama. Ya mulai kayak palingan kayak Morata, Torres, siapa lagi, Shevchenko dan lain-lainnya. Dan mulai keluar opini dia kan, Chelsea kan penghancur pemain, apalagi striker. Saya sebetulnya udah punya podcast, jadi saya di podcast itu jelasin bahwa Werner itu saya prediksi bakalan sukses di Liga Inggris. Kalau dia ya mungkin di musim pertama dia bakal struggle mungkin, tapi kemungkinan besar melihat permainan dia seperti itu di Bundesliga, dia bakalan cepat nyetel. Ya mungkin enggak match pertama, maksudnya langsung nyetel lah di musim pertama. Itu prediksi saya, mungkin bisa benar bisa tidak. Werner. Jadi saya ingin ngebahas dikit, tarik masa lalu. Shevchenko itu didatangin Chelsea, memang statusnya sebagai salah satu striker terbaik dunia pada 2006. Waktu Shevchenko datang, Shevchenko tuh mengalami kayak mana ya, waktu itu pelatihnya Mourinho tuh nggak mau dia. Tapi karena Shevchenko nih ya ibaratnya kawan lah dengan si Roman Abramovich pemilik Chelsea, Mourinho bisa apa?
Abramovich dia pengen, aku pengen pemain aku nih di sini, aku pengen Shevchenko nih di sini. Kau cuma ngelatih, mau apa kau? Ya kayak gitu. Ya Mourinho mau nggak mau ya terima. Mourinho terima. Ya alhasil kerjasamanya tidak begitu bagus antara Mourinho dengan Shevchenko, dan Shevchenko pun sering dijadikan wing karena ada Drogba. Seperti kita tahu Drogba tuh Mourinho suka banget. Ya nggak usah lah Shevchenko. Sebelumnya si Abra pernah nawari Ronaldinho ke Chelsea, yang Ronaldinho tuh magic banget dulu. Siapa yang nggak suka Ronaldinho sih? Ya ada yang nggak bilang orang gila, yang bilang Ronaldinho tuh, yang nggak suka Ronaldinho tuh, yang benci Ronaldinho tuh masuk penjara aja. Kayak gitu sih. Sampai Ronaldinho dia tolak demi Drogba, apalagi Shevchenko. Memang Shevchenko setara sih dengan Ronaldinho. Ditolaknya dia demi Drogba. Demi Drogba dia tolak Ronaldinho. Pas Shevchenko nih kayak gitu juga, dia tetap sama Drogba. Ya namanya pelatih kurang mau make dia, makanya apa ya, kurang bagus lah kerjasamanya. Dan Shevchenko pun cedera, jadi ya sulit lah di sana. Terus setelah itu mungkin kita bahasnya striker aja ya, walaupun Chelsea banyak sih ngancurin pemain. Kita striker aja. Alasan kenapa striker itu gagal sih, jadi nggak bisa kita samakan dengan Werner. Jadi setelah itu ada Torres 2011. Saya udah bosan sih sering bilang, saya ini fans Torres. Ketika orang ngebilang yang ngancurin Torres tuh Chelsea, saya nggak setuju, karena yang ngancuri Torres itu Liverpool. Dia di Chelsea, di Liverpool dia sampai cedera lutut, dipaksa main, disuntik penghilang rasa sakit, dia tetap main. Sampai akhirnya mau World Cup, mau Piala Dunia, waktu itu dia kira operasi, dan di final Piala Dunia dia juga cedera. Saya katakan bahwa Torres itu bukan Torres yang sama. Torres 2009 dengan Torres 2010 itu beda. Dia udah parah, lututnya udah parah waktu itu. Kan gini, waktu itu tuh parah kan. Pada 2009 tuh dia golnya masih banyak, 2010 tuh dia udah sedikit golnya, dan mainnya udah takut namanya orang cedera lutut pasti takut. Banyak kok pemain bola yang karirnya hancur karena lutut. Ronaldo kalau nggak cedera lutut mungkin Ballon d'Or-nya udah 10. Ronaldo Nazario ya, bukan itu. Ronaldo itu hanya 1. Mungkin Falcao di Atletico ganas, di Monaco awalnya ganas, tapi karena cedera lutut akhirnya tersesat, walaupun sekarang udah kambuh, maksudnya udah bangkit dia jadi striker jago lagi, lumayan lah. Jadi Torres tuh bukan Torres yang sama ya. Carragher pun baru-baru ini kan dia ngungkapin bahwa kok mau ya Chelsea bayar 50 juta untuk Torres yang kayak gitu. Jadi dia udah tahu Torres tuh udah nggak sama, dia udah melemah, udah performanya udah kurang, tapi tetap world class lah gitu. Kok mau ya Carragher gitu. Carragher tuh kayak ngerasa Liverpool tuh bodoh-bodohi Chelsea, walaupun kenyataan. Dan Chelsea pun sebetulnya nih Torres tuh nggak lolos tes medis di Chelsea. Cuman kembali lagi, Taipan Rusia itu sangat menyukai Torres. Gila aja boy, dia nggak pengen nonton World Cup sebetulnya, nggak pengen nonton Piala Dunia, cuman terbang jauh-jauh mungkin dari Rusia ke Afrika Selatan hanya untuk nonton Torres, hanya ingin melihat Torres. Si Taipan Rusia, dia suka banget dengan Torres itu. Jadi dia kalau orang bilang kok mau ya Chelsea datangi pemain kayak gitu padahal nggak lolos tes medis, ya yang pemiliknya ya suka-suka dia yang punya uang, ya terserah dia dong mau dibelinya. Dia mau beli Iwobi 100 juta pun ya suka-suka dia gitu. Jadi dia datengin si Torres dengan keadaan
nggak lolos tes medis, dia loloskan. Ya, malahan di Chelsea itu jarang cedera dia lagi. Berarti di Chelsea itu kan dengan baik lah dia. Dan Torres pun mendapatkan apa yang dia inginkan di Chelsea kan, Liga Champions. Oke, begitulah Torres kurang lebihnya. Morata yang paling baru. Yang bilang Morata tuh striker kelas dunia itu siapa sih? Ada yang bilang goblok sih yang bilang Morata tuh kelas dunia. Morata tuh ya, dari dulu sampai sekarang tuh golnya cuma dikit. Walaupun sekarang striker Atletico sih, kenapa Atletico beli mahal-mahal dia? Pertama di Madrid, golnya sedikit waktu masih youngster, wonderkid. Terus di Juve juga sedikit. Balik ke Madrid juga sedikit. Chelsea sedikit, dan sekarang sedikit. Ya, dia tuh cuma striker yang nyetak gol per musimnya tuh di liga itu cuma 10-11 gitu. Bukan striker kayak Lewandowski atau kayak siapa sih yang di Liga Inggris kayak Harry Kane yang bisa 20 gol, 19, 18. Dia cuma 11, 12, 13 gitu. Jadi ya, dia ke Chelsea itu bukan world class striker. Jadi dia di Juve itu cuma nyetak 8 gol. Jadi gini, Morata tuh sama aja sebetulnya. Dia nggak flop di Chelsea. Dia gitu-gitu aja. Dia nggak flop. Tapi dia cuma gini, stagnan aja karir dia tuh sebetulnya. Tapi ya pengalaman, kita tahu dia udah pernah menang UCL, final UCL ya, lumayan lah. Di muda pun pernah menang Euro berapa gitu dia. Kalau pengalaman top tier sih. Dibanding Werner dia masih lebih banyak lah. Udah main di 3 liga top juga. Jadi Morata nih di Chelsea ini golnya kan belasan. Malah lebih banyak golnya di Chelsea daripada di Juve. Tapi kenapa sih di Juve dia dibilang jago dan di Chelsea dibilang flop? Ini saya sering bilang ke teman-teman sih. Di Juve itu dia datang gratis dan statusnya masih wonderkid. Terus di Chelsea dia didatangkan dengan harga 50-an juta pounds, nggak salah, mahal dari Torres lagi. Tapi terus umurnya dia juga udah 26 atau 25 gitu dibeli Chelsea. Makanya dia dibilang flop. Saya menganalogikannya, misalkannya itu dengan gini. Andai kata nih musim 2019-2020 nih Greenwood 30 match dia nyetak 8 gol. Pasti dibilang orang mantap. Tapi kalau misalnya siapa ya striker sekarang? Misalnya striker misalnya Aguero didatangkan oleh MU gitu, Aguero ya misalnya, di musim yang sama dia nyetak 30 match dia main, nyetak 8 gol, pasti dibilang flop. Ngapa? Karena Aguero itu udah mateng, terus didatangin dengan harga mahal gitu. Jadi orang expect-nya dia ini udah world class, udah itu. Jadi begitu juga dengan Morata. Waktu itu dia orang datang, dia wonderkid, dia 8 gol 9 gol. Untuk wonderkid itu udah jago banget gitu, udah mantap. Rashford kita lihat waktu awal-awal golnya bukan banyak, sedikit, cuma karena wonderkid dia. Coba lah Rashford nih musim depan lah, dia udah mulai 23 24 umurnya kan, udah mulai 23. Musim depan dia udah kenyang pengalaman Premier League. Musim depan tuh dia cuma nyetak 7 gol. Pasti Rashford udah bilang flop, menurun. Gitu juga kayak Morata, dia di Juve itu wonderkid, gratis lagi. Dia oke lah. Di Chelsea ini dia datang sekitar 50 juta pounds, jadi mahal. Terus dia datang di usia matang, orang mikirnya dia tuh udah world class, padahal dia gitu-gitu aja. Jadi orang ekspektasinya tinggi, dia nggak bisa melebihi, golnya nggak bisa bertambah, padahal segitu aja. Dia nggak berkurang nggak bertambah, jadi orang mikirnya flop, padahal ya dia gitu-gitu aja sih. Dan balik lagi kita ke Timo Werner. Ya jadi kalau mau bandingkan Timo Werner dengan mereka itu ya kurang
kurang bisa lah, karena mereka itu ada beberapa alasan ya, walaupun boleh lah berpikir kayak gitu, karena ya ketakutan tuh wajar mikir kayak gitu. Jadi gini, Werner, saya prediksi ya dia sukses karena dia tuh kencang. Saya sering bilang dia tuh kencang, dia tuh kuat, lumayan kuat. Jadi itu cocok dengan Premier League. Yang Premier League yang penting kencang, kuat, itu yang penting. Makanya Messi dibilang nggak bisa main di IPL karena Messi itu nggak kuat. Messi kencang cuma nggak kuat. Karena Messi sering kena hantam Sergio Ramos kan. Jadi Werner tuh bisa lah beradaptasi dengan itu. Finishingnya juga cukup oke, dan visi bermainnya juga cukup bagus ya. Bahkan rumornya dia dijadikan wing kiri di Chelsea. Saya pribadi kurang setuju sih kalau dia jadi wing kiri. Dia walaupun visinya bagus tapi umpannya kurang gitu. Dia memang dia lebih cocok jadi striker tengah, tapi kayak Torres kan dibilang mirip Torres dia kan. Jadi dia bisa main melebar ke kiri ke kanan. Kalau kiri dia cuma di kiri aja, masuk ke tengah cut inside. Cuma gitu-gitu aja, jadi terbatas. Kalau dia jadi striker dia lebih bisa bermain sesuka dia gitu. Jadi harus punya wing yang pandai masuk gitu si Werner nih. Dan kayak trio mereka tuh Werner, Ziyech dengan Pulisic nggak terbayang sih kayak mana jago sebetulnya kalau berjalan dengan sukses. Jadi ya Werner bisa lah beradaptasi dengan IPL dan Chelsea, kayak bakal gacor sih. Dan kalau dia pun nggak sukses di Chelsea, itu bukan karena permainan sih kayaknya, tapi lebih ke mungkin cedera parah lututnya atau apa, mungkin lebih kayak gitu. Atau Lampard lebih memilih si Tammy Abraham daripada dia main kurang, dia hanya sebagai pelapis ya, mungkin aja bisa gagal. Jadi ya balik ke pemahaman masing-masing ya, terserah sih anggap Werner itu sukses atau enggak. Oke, jadi segitu aja. Kalau misalnya ada saran, kritik dan masukan dan opini, misalnya saya nggak setuju, kayak Werner bakal gagal, tolong tulis alasannya di bawah ini ya, komen, dan jangan lupa subscribe and like. Terima kasih.